天老我，离开这里，失去神。Pada awal kisah, seluruh energi spiritual di bumi menyatu membentuk Ki primordial. Dari energi ini lahirlah sebuah permata kosmik bernama Hunyuanzu atau permata kaos, permata yang menyimpan energi tak terhingga dan memiliki sifat rakus, menyerap aura di sekelilingnya, bahkan menyerap energi dari matahari. Melihat potensi bahaya dari permata ini, Mahadewa Yuanshi Tianzun menugaskan dua muridnya, Taiyi Zhenren, seorang guru yang ceroboh namun berhati baik, dan Shen Gongbao, murid ambisius yang haus akan pengakuan. Keduanya diperintahkan untuk menaklukkan Hunyuanzu, namun mereka gagal. Kekalahan ini memaksa Yuanshi Tianzun turun tangan sendiri. Ia akhirnya berhasil memisahkan inti dari Hunyuanzu menjadi dua bagian, Lingzhu atau mutiara suci yang murni dan Mo Yuan atau mutiara iblis yang dipenuhi kegelapan. Demi menjaga keseimbangan alam, Yuanshi memberlakukan kutukan. 3 tahun setelah kelahiran kembali, Mo Yuan harus dihancurkan oleh petir dari langit. 灵珠降生后，便 Sebaliknya, Lingzhu harus dilahirkan kembali ke dalam keluarga terpilih, yaitu keluarga Li Jing, seorang jenderal dari garis keturunan pembasmi siluman. Tugas ini dipercayakan kepada Taiyi Zhenren. Ia membawa teratai yang berisi Lingzhu dan Mo Yuan, lalu menanam Lingzhu dalam rahim Nyonya Yin, istri jenderal Li Jing, di kota pelabuhan Chentangguan. Tujuannya agar bayi ketiga mereka kelak lahir sebagai pembawa berkah bagi dunia. Namun, Shen Gongbao merasa iri karena tidak dipilih. Diam-diam, ia menyabotase rencana tersebut. Dengan memantrai salah satu penduduk desa, ia mencuri Lingzhu dan menggantikannya dengan Mo Yuan. Ia menanam mutiara iblis ke dalam batu mantra yang digunakan untuk kelahiran kembali. Meski Li Jing dan Taiyi sudah berusaha menghancurkan batu mantra tersebut, semuanya sudah terlambat. Mo Yuan telah lebih dulu berubah menjadi jiwa dan masuk ke dalam rahim Nyonya Yin. Sementara itu, Shen Gongbao menyerahkan mutiara suci kepada Raja Naga Laut Timur. Mutiara ini akan digunakan sebagai sarana kebangkitan kaum naga yang telah lama tersuruk di dasar samudera. Namun di balik pemberian itu, tersembunyi persekongkolan licik. Semua ini adalah bagian dari rencana besar Shen Gongbao agar dirinya bisa naik menjadi dewa emas. Rencananya adalah menjadikan anak dari naga yang memiliki jiwa mutiara suci sebagai muridnya. Sosok dengan jiwa mutiara suci akan memiliki kekuatan luar biasa. Dengan kekuatan itu, tak ada yang bisa menandingi mereka. Setelah 3 tahun, tugas sang murid adalah mengalahkan mutiara iblis yang terlahir dalam keluarga Li Jing, bahkan sebelum takdirnya tiba. Jika rencana ini berhasil, Shen Gongbao akan dipandang sebagai penyelamat dunia dan layak menyandang gelar Dewa Emas. Di sisi lain, titisan mutiara suci akan menjadi kunci pembebasan suku naga dari hukuman para dewa. 下次你点个头就行了。 Mari kita lanjutkan ke apa yang terjadi di keluarga Li Jing. Akibat pertukaran dan pencurian takdir tersebut, bayi yang lahir di rumah Li Jing justru menampung roh Mo Yuan, mutiara iblis. Anak itu berkepala besar, bermata gelap yang berputar seperti api, dan rambutnya tampak selalu berkibar seperti nyala lilin. Bayi itu diberi nama Neza. Begitu warga Chentangguan melihat wujud sang putra, mereka langsung histeris. Mereka meyakini bahwa bayi itu adalah perwujudan iblis yang akan membawa bencana besar bagi kota mereka. Demi meredam energi jahat dalam tubuh Neza, sang guru spiritual Taiyi menciptakan kalung khusus bernama Qiankun Jiejie. Sementara itu, Li Jing, sang ayah, bertekad untuk melindungi putranya. Bahkan jika harus berhadapan dengan seluruh kota sendirian,
Neza pun tumbuh dalam benteng istana, terkurung dalam kubah mantra yang tersegel rapat, menanti takdir besar yang kelak akan mengguncang dunia. Meski telah beberapa kali dikurung, Neza kerap berhasil kabur dengan berbagai trik liciknya, mengelabui makhluk penjaga segel. Setiap kali ia keluar, kekacauan pun tak terelakkan. Ia gemar jahil pada siapa saja, menakuti warga, bahkan memporak-porandakan apapun dengan kekuatannya. Namun Tai selalu berhasil menangkapnya kembali dan mengurungnya di benteng istana. Bahkan, area kurungannya semakin dipersempit sebagai bentuk hukuman. Suatu hari, Neza kembali melarikan diri. Tapi kali ini Tai punya rencana berbeda. Ia menjebak Neza ke dalam dunia lukisan, sebuah benda sakti milik para dewa. Di dalam dunia lukisan itulah, Neza merasa semua orang membencinya, termasuk orang tuanya sendiri. Hal ini juga dirasakan oleh sang ayah, Li Jing. Ia tahu, jika Neza terus berada di dunia lukisan selama 2 tahun, anak itu pasti akan sangat tersiksa. Li Jing pun merasa inilah saatnya mengungkapkan kebenaran kepada Neza dengan harapan anak itu mau menerima siapa dirinya yang sebenarnya. Namun saat Li Jing berkata, dalam dirimu ada jiwa mutiara, istrinya tiba-tiba memotong dan menyambungnya. Suci, ada jiwa suci dari mutiara yang membuatmu seperti ini, dan kamu suatu saat akan membantu orang tuamu membasmi siluman. Istrinya tak sanggup mengutarakan kenyataan yang sesungguhnya. Awalnya Li Jing dan Tai terkejut, namun akhirnya mereka berpikir, mungkin ini memang pilihan yang lebih baik. Dan benar saja, Neza tampak lebih percaya diri dan merasa dicintai. Sejak saat itu, ia yang dulunya murung dan tak punya arah hidup, berubah menjadi lebih bersemangat. Ia pun resmi menjadi murid Tai dan mulai berlatih di dunia lukisan. Berbulan-bulan Neza berlatih di dunia lukisan. Ia menjalani berbagai simulasi dalam menghadapi siluman dan situasi berbahaya, lalu mengevaluasinya bersama Tai. Evaluasinya cukup unik, menggunakan kekuatan dari kotoran hidung babi tunggangan Tai. Namun dalam setiap evaluasi, satu masalah selalu muncul, amarah. Neza terlalu beringas. Ia meluluh lantakkan siluman sekaligus apapun yang ada di sekitarnya, tanpa memedulikan korban tak bersalah. Merasa dirinya sudah cukup kuat, Neza akhirnya memperdaya Tai dan berhasil merebut kuas ajaib untuk keluar dari dunia lukisan. Begitu keluar, ia langsung menemukan siluman air yang sedang memangsa seekor anjing. 海味吃腻了，偶尔得换换口味才能营养均衡。妖怪，放开这条狗！ Neza mengejarnya, tapi lagi-lagi kekacauan tak bisa dihindari. Tinjunya meleset, apinya membakar benda-benda di sekitar. Penduduk desa yang penasaran pun berkumpul. Mereka melihat Neza berdiri di atas kumpulan kendi air. Neza berkata, ada siluman yang bersembunyi di dalamnya. Namun warga tak melihat apa-apa. Untuk membuktikannya, Neza menghancurkan kendi satu persatu. Karena siluman tak kunjung muncul, ia lalu membakar semua kendi sekaligus. Penduduk pun ketakutan dan lari berhamburan. Siluman akhirnya muncul, tapi sayangnya tak ada yang melihatnya. Neza tak peduli. Ia terus mengejar, bahkan saat amukan apinya malah membakar lebih banyak rumah di desa. Kejar-kejaran itu membawa mereka masuk ke dalam hutan. Di sana, 2 kakak beradik sedang bermain. Salah satunya adalah gadis kecil yang masih balita. Siluman air melintasi mereka dan menyambar gadis kecil itu. Tapi sang kakak hanya melihat Neza dan mengira dialah yang menculik adiknya. Anak itu pun berteriak pada penduduk desa bahwa Neza menculik adiknya dan membawanya ke arah pantai. Siluman air hampir berhasil kabur ke laut bersama gadis kecil. Namun tiba-tiba seluruh laut membeku. Dari kejauhan muncul seorang pemuda berjubah putih. Ia menghajar siluman air dan berhasil menyelamatkan gadis kecil tersebut.
Neza yang melihatnya merasa tidak terima. Ia justru menyerang pemuda itu, merebut kembali gadis kecil tersebut, lalu melemparkannya lagi ke arah siluman. Siluman yang bingung dengan situasi itu, memanfaatkannya dengan mengeluarkan gelembung dari tubuhnya, mengurung baik Neza maupun pemuda berjubah itu. Gelembung itu memiliki kekuatan mengerikan, siapapun yang menyentuhnya akan berubah menjadi batu. Merasa berhasil menjebak lawannya, sang siluman pun memakan gadis cilik yang terperangkap, sementara Neza hanya bisa diam tak berdaya, terkurung dalam gelembung tersebut. Namun pemuda berjubah tak tinggal diam, ia berhasil keluar dari kurungan dan langsung menyerang siluman. Dalam pertarungan itu, siluman akhirnya memuntahkan kembali sang gadis cilik, yang langsung diselamatkan oleh pemuda berjubah. Tapi ternyata semua itu hanyalah tipu muslihat. Perlahan tubuh sang gadis cilik dan pemuda berjubah mulai berubah menjadi batu karena kekuatan mengerikan itu ternyata berasal dari air liur sang siluman. Neza yang menyaksikannya tak kehilangan akal. Ia menggunakan tangannya yang sudah lebih dulu membatu sebagai tameng untuk menembus gelembung. Dengan kekuatan penuh, ia menghajar siluman itu hingga sang siluman menyerah dan memberikan penawarnya. Neza pun berhasil menyelamatkan gadis cilik dan pemuda berjubah dari kutukan batu tersebut. Setelah kejadian itu, pemuda berjubah memperkenalkan dirinya, namanya Aobing. Ia merasa berhutang nyawa kepada Neza dan berjanji akan membalas kebaikannya. Sebagai tanda terima kasih, Aobing memberikan kerang tiup yang bisa digunakan Neza kapanpun ia ingin bertemu di tepi pantai. Neza dan Aobing mulai merasa memiliki ikatan pertemanan yang kuat. Namun, momen itu buyar seketika oleh teriakan warga desa. Mereka masih mengira Neza menculik gadis cilik tersebut dan langsung menyerangnya. Cemoohan serta amarah warga membuat Neza naik pitam. Ia pun membalas serangan mereka satu persatu hingga akhirnya dihentikan oleh Taiyi dan Li Jing yang datang. Kali ini keduanya marah besar dan Neza dihukum. Ia dikurung dalam sebuah kubah mantra sebesar kamarnya sendiri. Dalam kesepian dan kekecewaan, Neza merasa sangat sedih. Ia hanya ingin menolong, namun malah dianggap bersalah. Bahkan orang tuanya sendiri tampak tak mempercayainya. Di tengah kesedihan itu, ibunya datang dan menyampaikan kabar bahagia. Akan ada perayaan besar untuk merayakan ulang tahunnya. Seluruh penduduk desa akan hadir dan mengucapkan terima kasih atas jasanya menyelamatkan gadis kecil itu. Meski tak menunjukkan secara langsung, Neza merasa sangat senang. Ia pun menuliskan undangan di selembar kain, lalu meniup kerang pemberian Aobing di tepi pantai. Tak lama kemudian Aobing muncul dan bertanya tentang maksud panggilannya. Neza memberikan kain itu yang ternyata adalah undangan ulang tahun. Aobing pun kembali dan menceritakan undangan itu kepada gurunya, Shen Gongbao, serta ayahnya. Disitulah kebenaran terungkap. Ternyata Aobing ditakdirkan untuk mengalahkan Neza dan membebaskan suku naga yang terkurung dalam gunung berapi. Hari pesta pun tiba, hari yang sangat dinanti oleh Neza. Namun, sebelum pesta dimulai, Shen Gongbao mendatanginya dan mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa Neza sebenarnya adalah perwujudan mutiara iblis, sedangkan Aobing adalah mutiara suci. Merasa dibohongi, Neza marah besar. Ia merapal mantra untuk melepaskan kalung Qiankun Jie dari lehernya, mantra yang ternyata berasal dari Shen Gongbao sendiri. Di saat Neza mengamuk,
Aobing muncul seolah sebagai pahlawan, tepat seperti rencana sang guru. Neza pun memilih melarikan diri, kecewa dan marah, namun langkahnya dihadang oleh sosok pemuda berjubah misterius. Rencana Shen Gongbao mulai kacau saat penyamaran Aobing terbongkar. Li Jing mencium aroma khas dari tubuh Aobing dan langsung menarik jubahnya. Saat itulah semua orang tahu Aobing adalah keturunan suku naga yang terkutuk. Merasa rencananya gagal, Shen Gongbao menyuruh Aobing untuk menghancurkan seluruh desa. Aobing pun membangun gunungan es raksasa di atas desa, siap mengubur segalanya. Sementara itu, di tengah hutan, Neza mengamuk sambil menangis. Di momen itulah, babi tunggangan Tai yang diberikan kepada Neza mengeluarkan upilnya dan menampilkan rekaman dari ayah Neza dan Tai di gerbang awan. Dalam rekaman itu, terlihat bahwa ada satu cara untuk membebaskan Neza dari takdirnya, dengan menukar takdirnya menggunakan mantra khusus. 2 kertas mantra akan ditempelkan pada 2 orang, sehingga mereka bertukar takdir. Li Jing bahkan berniat menukar nasib Neza dengan dirinya sendiri. Neza sadar akan besarnya kasih sayang sang ayah. Namun saat Neza kembali, keadaan sudah sangat genting. Es raksasa Aobing hampir menenggelamkan seluruh desa dan keluarganya. Pertarungan besar pun terjadi. Neza melawan Aobing, Tai melawan Shen Gongbao. 人群走了大半，你打不过我的。有我在，你就别想捣乱。别逼我！死胖子，你没个比12金仙的最佳人选。 Meski pada akhirnya Neza menang, takdir tetap datang menjemputnya. Awan bergulung dan petir menyambar, bersiap membawa Neza pergi. Tapi di saat terakhir, Aobing muncul. Ia tersentuh oleh kata-kata Neza, bahwa jika takdir tak sesuai harapan, maka lawanlah dengan seluruh kekuatanmu. Aobing pun memutuskan untuk melawan takdir dan menolong temannya. Di saat genting itu, Tai mengeluarkan bunga teratai, wadah yang dulu menampung jiwa mutiara iblis dan mutiara. 下，就还给他！ Dan begitulah akhir kisah epik antara Neza dan Aobing. 2 jiwa yang terlahir dari takdir berbeda, namun memilih untuk melawan garis hidup yang tak adil. Demi kebenaran, demi persahabatan, dan demi harapan. Pada dari cerita ini kita belajar bahwa takdir memang bisa ditulis ulang, selama kita punya keberanian untuk melawannya. Seperti yang ditunjukkan Neza, bukan asal-usul yang menentukan siapa dirimu, tapi pilihan yang kamu ambil untuk melangkah ke depan. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa klik like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan tentu saja subscribe biar nggak ketinggalan kisah seru lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, karena setiap legenda menyimpan pesan dan setiap kisah layak untuk dikenang. Dengan kekuatan bunga itu, Tai berhasil menyelamatkan Neza dan Aobing. Bukan tubuh mereka, namun jiwa mereka yang kini bebas dan bersatu.